Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan Muhen, kali ini saya bersama dengan Kakak Iman. Kakak Iman adalah eh, pemerhati budaya, seorang seniman dan banyak hal histori-histori di masa lalu yang beliau ketahui. Tapi ini bang, pertama selamat datang ya. Selamat datang di channelnya Muhen. Ini saya mau tanya-tanya terkait bang. Perjalanan Mangga 2 ini kan ini sudah cukup lama, dan kalau saya lihat dari sejarahnya banyak orang-orang besar yang artinya pada zaman dulu Mangga 2 ini menjadi tempat yang hits buat umum pada zamannya. Itu sejarah awalnya Mangga 2 ini bang, bagaimana bang ceritanya? Ya, terima kasih. Awalnya itu waktu terinspirasi saya dari depan, dari rumah nenek di sana, rumah kakek, bahwa kembali waktu itu punya sesuatu yang ke depan. Kalau menurut saya itu bisa menjadi satu destinasi. Makanya ketika saya hadir dengan Mangga 2 itu saya ciptakan sentuhan juga, susunan batu di depannya. Ada kekhasan aksesoris kayak benteng begitu. Lalu sambil waktu berjalan memang saat itu komunitas kita yang insan kreatif itu masih sulit. Makanya memang model dagangnya masih yang ala-ala kita Indonesia, misalnya Mickey gitu kan, yang kering-kering digoreng itu. Lalu muncul waktu berjalan terus muncul itu ada satu awal itu yang namanya Suban. Dia itu sangat mengapresiasi juga itu untuk langkah ke depannya. Itu kalau boleh tahu tahun berapa itu awalnya? 2004 akhir pas diresmikan itu, pas habis tsunami Aceh kalau nggak salah. Setelah itu 2005 berjalan, ya alhamdulillah bisa sampai 1-2 tahun dengan kondisi saat itu. Memang di era-era tahun-tahun itu di malam hari masih sulit tidak dapatkan komunitas pecinta kopi. Tanda kutip sih, makanya sebutan kafe dulu orang akan miris melihat Mangga 2 itu adalah kafe. Bahkan ada karyawan dikasih pulang, kenapa kerja di kafe? Itu perjalanan yang panjang dulu. Harus kita sabar karena memang kondisi bawah saat itu orang di malam hari itu dipertanyakan kalau minum kopi itu di tempat. Tahunya bahwa ya tadi. Ya betul, kalau kita dibawain itu kan. Kalau sudah bicara kafe masih ada di tahun-tahun itu orang stigmanya masih negatif kalau dengar bicara kafe. Iya. Terus ini bang, kalau saya perhatikan Mangga 2 ini, kita kan berada di salah satu, kalau saya lihat di lingkungan kebudayaan kalau menurut saya sih, karena itu berada pas di depan Kamal ya. Artinya masih lingkungan di pariwisata masih. Ada kultur budaya di situ. Itu kalau saya lihat bang, kalau boleh tahu berdirinya Mangga 2 itu ada nggak kayak rencana kayak gimana ini untuk daerah budaya ini ke depannya ini harus artinya membantu melestarikan budaya yang ada di Buton ini. Ya betul. Makanya setelah 2006 itu muncul tradisi coba dia ikut bergabung membangun ke depan itu dengan kita punya tua saat itu kita menyebut itu Kampung Buton nantinya. Daerah sekitar sampai akan berkembang seperti Rembes, Kampung Buton itu. Cuman memang sulit di saat itu menemukan teman-teman yang bisa betul-betul mendedikasikan dirinya untuk berkerajinan, untuk kita merintis sebuah kawasan dengan segala macam suka dukanya dalam situ. Makanya itu saat itu sebab kalau nonton Suka ini mungkin bisa cerita lagi lebih panjang kalau beliaunya hadir. Karena banyak yang sehingga dia mendedikasikan tempatnya paling depan itu untuk, dan sampai saat ini dia tetap bertahan tempat itu, dan langkah untuk kita tetap bisa mengawal ini bahwa ke depan dan selalu ke depan dan berimpian terus bahwa mungkin betul-betul kita menemukan titik di mana semua kita sama-sama untuk menyelamatkan Kamal yang tinggal semata wayang, bahwa kontennya betul-betul tradisionalan. Itu loh, karena kalau saya perhatikan juga kita kan mempunyai salah satu aset pariwisata ya, Benteng Keraton. Tapi
Tapi kalau perhatikan kayak misalkan di kota-kota lain kayak daerah Sultanan di Jogja apa semua itu kan bukan hanya di titik itu. Kalau saya lihat kayak Kamali di belakang Beri terus Kamali buat terus ini itu harusnya dikelola lebih baik lagi biar bisa menjadi destinasi salah satu destinasi pendukung untuk Benteng Keraton. Ya, pada akhirnya kan ibaratnya kalau kita menciptakan satu kehidupan, anggap saja bahwa yang kita menghadirkan itu seperti makhluk hidup, bahwa kita tentukan dari mana kepalanya, lalu dia akan berdampak ke yang lain, jadi kayak tersistematis gitu kan. Kayak tubuh pada akhirnya ketika jantung berdenyut ini ya tangan ikut bergerak semua. Jadi kamali-kamali yang lain itu akan ikut karena kita kehebatan daripada Kamali Batulo ini di sebelah jalannya itu kan masyarakat keturunannya semua. Beda dengan kamar yang lain yang tinggal bangunannya dan halaman beberapa saja lalu sudah tidak jelas nih siapa yang ada di sekitarnya. Kalau kita masih, makanya ini penting bagi menurut saya itu menjadi tanda mata terakhir kalau cumi-cumi itu tempat terpanjangnya salah satu dari keraton. Dan teman-teman yang sebelumnya mungkin cerita-cerita tentang bahwa Benteng Keraton itu mau dihidupkan sama punya pentingnya menurut saya dengan kamar yang ada di dalam kota itu, karena disitulah muaranya kita menjinakkan, mendekatkan orang-orang mau tahu apa itu kebudayaan, apa itu kesultanan, lalu dengan sendirinya akan diterapkan. Terus ini bang, kembali ke Mangga Dua itu di perjalanannya kan di situ dulu tempat kumpulnya orang-orang besar saat ini ya, kayak mereka Pak Umar, artinya mereka itu tempat diskusinya mungkin sudah di Mangga Dua ini. Itu di perjalanannya kalau boleh tahu ceritanya bagaimana bang? Maksudnya pada saat itu ada beberapa tokoh-tokoh lah yang saat ini sudah jadi pemimpin-pemimpinan. Ya, alhamdulillah ya, terima kasih juga buat teman-teman yang pernah bersama-sama suka duka di Mangga Dua itu dengan segala macam persoalannya. Kalau memang mereka semua nonton, saya juga minta maaf kalau ada kata atau bahasa yang salah, lalu kemudian mungkin perlakuan tapi bagi saya semua yang menjadi bagian dari perjalanan Mangga Dua itu adalah penting mereka itu, karena denyut walaupun ada yang mungkin yang artinya setahun, ada yang 2 tahun, tetapi penting bagi tempat itu harus kawasan ini tetap berdenyut dengan keramaian, dengan event-event, karena itu tadi bahwa kadang ada foto itu yang pada akhirnya kita masih menutup diri, padahal ini sudah dibutuh oleh wisatawan, makanya kita harus buka diri untuk menjemput wisatawan dan mempersiapkan diri bahwa kita sudah siap untuk dikunjungi, untuk dinonton, untuk dicicipi. Betul, karena apa? Kalau saya perhatikan ya bang, khususnya wisatawan kalau datang kan biasanya datang ke bau-bau, biasanya mau lihat Benteng Keraton. Ya. Tapi ya paling sebatas itu, datang naik lihat. Ya. Kan ada kalau menurut saya siapa tahu Kaiman punya rencana ke depannya untuk membangkitkan kembali di sama Bang Subhan Kampung Buton atau menjadi destinasi kawasan wisata. Mungkin kayaknya di sini lebih lain lagi. Ya. Dan memang harus jadi itu yang menjadi ujian bagi saya pribadi itu dengan segala macam jatuh bangunnya. Ibaratnya dua dari komunitas insan kreatif yang berdomisili di tempat di Mangga Dua itu, lalu saya harus juga menyiapkan atau memediasi untuk event-eventnya mereka dengan lingkungan di sekitar, itu butuh waktu yang panjang dengan segala persoalan-persoalan yang pengennya dalam itu, antara teman-teman sendiri punya persoalan, lalu saya juga menyiapkan kawasan dengan lingkungan juga banyak persoalan. Tapi jangan saya pribadi saya tidak akan mundur kecuali betul-betul saya sudah tidak bisa lagi melangkah. Jadi kalau saya kalah di satu wilayah, saya pindah di wilayah lain. Karena memang kedepannya memang kita akan dibutuhkan kawasan yang mengakomodir segala macam cenderamata peradaban kesultanan itu sendiri. Apakah kuliner, apakah pagelaran seni dan budaya, kita harus dekatkan di wilayah kota. Iya bang, karena saya perhatikan juga ini kayak kurang sekali kawasan wisata di dalam kota ya, dalam kota Bau-Bau. Kayak misalkan tempat-tempat tarian yang kayak Iman bilang tadi kan, ada bisnis-bisnis kayak makanan, kuliner atau pakaian-pakaian adat. Kayaknya sekarang masih terpencar-pencar. Mungkin
dibuatkan satu kawasan sport itu kayaknya sudah itu kunci. Jadi ya memang siapapun teman-teman yang pernah menjadi bagian dari perjalanan Mangga 2 balik lagi ke situ, saya sangat berterima kasih sama mereka dengan hitam putihnya kita bersama. Tapi bagi saya itu mereka sudah mendedikasikan diri walaupun ada yang setahun, saya termasuk juga ada. tetap harus dibangun terus. Ya memang saya akan tinggalkan di situ karena saya akan buka sayap-sayapnya. Itu tadi penting kawasan yang tinggal semata wayang itu, bahwa kita tidak bisa lagi menyebut Kamal yang kontennya adalah betul-betul kebudayaan kekhasan tinggal ini peluang kita yang ada dalam kota dijepit sama Siloam, Ipo dan apa kalau Vio Laut masih dapat. Kalau dari Kaiman sendiri visi kedepannya untuk daerah Mangga 2 atau lingkungan ini kira-kira mau dibuat seperti apa ini? Ya, alhamdulillah Denyut juga masih ada terus, komunitas juga di sana masih ada lagi. Tetap juga tujuan menata wilayah-wilayah sekitarnya juga akan berjalan. Ya alhamdulillah sekarang ada semacam ada cahaya dengan adanya Sultan Budaya sekarang. Lalu juga persoalan-persoalan yang begitu panjang dari kayaknya kita sudah mulai masuk di titik langsung kita berkreasi, berinovasi di tempat-tempat yang sudah kayak kita sudah lelah dengan benturan narasi-narasi. Mudah-mudahan itu kan saya tetap akan jalan terus, dan di wilayah dekat ini sudah alhamdulillah sudah ada titik terang untuk dikembangkan karena Sultan Budaya sudah kayaknya sudah bersuara. Artinya Kaiman sendiri pasti kan divisinya Kaiman ini sudah ada gambaran-gambaran nih. Saya mau buat kayak tempat-tempat tarian, pagelaran, terus mungkin bisa bikin UMKM di sekitar ya. situ. Kita ambil contoh yang kita sebut sebuah perjalanan wisata itu biasanya itu dimulai dari warisan sejarah kan. Ya. Bali warisan sejarahnya dengan dia punya pura-pura candi-candi, Jogja juga dengan Borobudur-nya. Lalu ketika ada sejarah berarti ada peradaban, dia ikut peradaban itu sendiri, kebudayaan itu ada yang seni, ada yang kuliner dan apa segala macam. Setelah kita bisa hadirkan yang instrumen seperti itu, ikutannya itu kan orang ada wisata alam, kita juga kan sudah ada Batu Sori, ada satu yang kita kejar sekarang, selamatkan satu kawasan terpusat itu untuk mempermudah para pelaku UKM apa yang tradisional dan lalu kemudian seni dan budayanya, sehingga wisatawan mudah untuk sekali datang di situ dia sudah bisa rasakan berbagai macam varian kebutuhan yang dia inginkan di situ. Oke Kaiman, kira-kira kedepannya yang Kaiman ingin tampilkan ini dari daerah seputaran Mangga 2 atau Kamali Batu ini, karena di sini merupakan salah satu warisan budaya juga ya dari Kamalinya. Itu kira-kira apa yang ingin ditampilkan dari spot kawasan sini nanti Bang kedepannya? Ya, pertama kan kita melihat media-medianya itu untuk menampilkan apakah kalau berupa bangunan adalah bangunan sejarah yang memang dia harus dirawat dan bagaimana tetap terjaga keasliannya. Lalu kemudian kalau memang yang ditampilkan juga adalah pagelaran-pagelaran juga ikutannya itu boleh. Yang paling utama memang menurut saya selalu dimulai dari ada apa di tempat itu. Kalau kaitannya dengan sejarah ya berarti wisata sejarah dulu ya, karena di situ bahkan orang-orang yang pernah mendiami di tempat itu harus sudah tahu di mana sekarang mereka berada. Misal contoh ada kayak rumah tua di sini, rumah sejarah peninggalan yang masih isinya masih jelajah, masih dari bambu itu kan pernah ditinggali oleh polisi-polisi Sofraja. Ya memang kalau bisa kita dapat anak turunannya itu, kita tetap bisa harus
buka ruang diskusi Ya. dan terhadap mereka, dan bahkan kita pajang fotonya mereka di situ karena mereka menjadi bagian dari perjalanan itu juga. Itu masih berupa bangunan sejarah. Kalau wilayah-wilayah tanah kosong yang mau ditampilkan, ya ikutannya tadi harus kita tata dulu kawasannya, mudah-mudahan dispel dari persoalan-persoalan, lalu kemudian kita masuk di agenda gelar-gelar pagelaran seni dan budayanya. Kalau kita bicara di Kamar Batulo, dan saya pribadi di sini bagian daripada kamar itu sendiri, bahwa memang tidak ada jalan tanggung jawab dari pemilik sesungguhnya itu adalah Sultan 38 bersama istri yang mendampinginya itu. Dia mengamanahkan, menitipkan benda-benda berupa bangunan, berupa tanah-tanah, dan mungkin cerita-cerita yang banyak di dalamnya. Inilah yang menjadi benturan bagaimana sekaligus juga harapan dihadirkannya Sultan Budaya itu. Karena itu tadi ibaratnya kalau kita menulis ada huruf dan A-nya sudah kabur, kita terangkan, bukan kita menulis huruf lain gitu. Kehadiran Sultan Budaya itu, dia harus cari tahu apa-apa yang dulu, lalu dilestarikan. Ini kan kalau huruf tadi itu pernah tulisannya misal supaya, dan hilang U-nya, hilang P-nya, tapi tertulis seperti supaya, dan kita ganti sukubi karena itu tidak asli lagi, harus kita tetap masuk di situ untuk memperjelas tulisan itu. Iya. Karena ini Bang, originalitas juga dari Kamali sendiri kan masih original, mungkin sisa penataan lingkungannya kalau saya lihat Bang. Ya. Terus saya juga sebagai generasi dari pemuda kota Bau-Bau ini melihat mungkin belum ada juga sport. Misalkan ada tamu kita, atau bahkan saya mungkin punya teman ingin melihat tarian-tarian, bahkan saya saja sampai sekarang ini kangen atau mau untuk menonton tarian-tarian Buton. Itu mungkin bisa jadi kendala juga untuk saya mungkin, karena generasi setelah saya mungkin sudah sangat awam, bahkan budaya-budaya kita ini sudah mulai, anak zaman sekarang kan sudah mulai bukan malas tahu, tapi edukasi terkait kebudayaan Buton ini sudah mulai hilang. Itulah Keuntungan setelah dihadirkannya Sultan Budaya. Apapun persoalan-persoalan menurut saya sih, mohon maaf bagi yang mungkin tidak setuju dengan pemikiran saya, ketika dihadirkan Sultan Budaya itu serta merta itu kita menjadi bagian daripada Kesultanan Budaya itu, ambil peran secepat mungkin. Persoalan tanda kutipnya di elit-elit Kesultanan itu urusan mereka, tetapi kan penugasannya itu dengan sendirinya kita yang berada di zona yang tidak dalam ruangan mereka, insan kreatif pada pegiat seni dan budaya itu harus jalan. Kita tidak boleh larut dengan apa yang menjadi persoalan mereka, karena yang akan kita kejar dia punya isi, bukan siapa yang duduk dan siapa yang pakai bajunya. Tapi dia punya penugasan dihadirkannya mereka yang kita secepatnya ambil peran. Iya. Dengan adanya juga ini Sultan Budaya ini Bang, berarti otomatis kan kebudayaan Bau harus bangkit kan? Harus bangkit. Tidak ada pilihan, maksudnya tidak ada pilihan. Kita mau telanjangi diri nanti. Kalau kita sudah berani tampil tapi kita tidak punya apa-apa kan memalukan. Iya. Dari Kakak Iman sendiri nih, dalam jangka waktu dekat ini kira-kira apa yang Kakak Iman ingin lakukan di kawasan yang awalnya sama Bang Suman ya, awalnya yang merintis di sini menjadi Kampung Buton ya. Itu kalau boleh tahu Kampung Buton yang Kakak Iman maksud itu apa-apa yang ada di dalamnya? Maksudnya rencana-rencana apa yang ada dalam Kampung Buton ini di daerah Kamali Batu ini? Ya, pertama kan kita mengidentifikasi tuh warisan-warisan yang punya narasi sejarah, benda-benda bersejarah itu, termasuk sumur di Kamali itu kami sudah membicarakan bahwa dia punya sumur tetap patrol, talinya itu yang kalau dulu katanya itu dia semacam pakai sabut kelapa, masih kayak gitu. Lalu kita bicarakan sampai dia punya wilayah-wilayah sekitarnya karena masuk di kolong ini. Kami sudah membicarakan sehingga penentuan kawasan itu dengan sebutan Kampung Buton itu betul-betul isinya seperti itu, karena kan ini harus dengan zaman ini.
Kalau tidak kita dudukkan itu menjadi sama kampung hutan, maka dia akan digerus oleh sama kehilangan terus kita. Narasi sejarah yang ada itu akan bangun dulu semua. Karena apa seiring perkembangan zaman juga ini bang, apa spot-spotnya untuk kawasan-kawasan di kota Bogor sendiri yang untuk budaya ini memang semakin sedikit. Kalau dari Kampung Buton ini bang, kalau bisa terlaksana kayaknya sangat luar biasa. Ya, Bisa menjadi spot untuk wisatawan, misalkan saya sama ke bawah ini. ya, Selain Benteng Keraton harus berkunjung kemana gitu? ya. Jadi itu kita berani mengambil kalimat seperti itu memang di tahun 2005-6 itu kawan-kawan yang dari LSM terus yang dari Taman Nasional Wakatobi, kalau tidak tahu mungkin sudah ada paling tidak teman-teman yang bekerja di Hoga, lalu kawan-kawan juga yang bekerja di kawasan Labundo itu komunitas-komunitas ya tidak tahu apa sebutannya mereka itu datang ke Mangga 2 dengan bule-bulenya. Dan bule-bule itu wisatawan ya katakan mungkin saja mereka adalah mencari ilmu atau apa segala macam, tapi kan pada akhirnya mau mencari di mana itu kekasan. Maka mereka pada akhirnya ketemuan di Mangga 2 sambil mereka curhat juga, bilang kita ingin kalau nanti suatu saat itu kalau kita mau berangkat mau pulang ke negara kita masing-masing, kita dapat sajian yang paketan itu, bahwa ada pagelaran seni dan budaya, lalu ada seperti apa kulinernya, lalu ada cenderamata, sehingga saya membayangkan bahwa di kawasan Kamal itu adalah jawaban, karena kita tinggal itu yang saya pikir bisa lebih luas kita melakukan gelar-gelar itu, apalagi Mangga 2 yang sedang jalan itu kedampingan. Iya. Dan isi awalnya memang saya hadirkan Mangga 2 tetap ada susunan batunya, sentuhan-sentuhan bahwa Buton itu kesukaan Buton identik dengan susunan batu, jadi terbukti kan di kantor-kantor manapun selalu ada pakai batu. Sebenarnya itu hanya sayangkan itu kalau pada akhirnya hilang semua. Mudah-mudahan ke depannya dengan hadirnya Sultan Budaya kita bisa hadirkan kembali, walaupun juga pada akhirnya batunya tidak asli lagi yang dulu. Iya, karena bagian yang penting dari peninggalan wisata itu budaya itu ya originalitasnya itu bang ya. Kalau sekarang mulai hilang ya minimal tidak bisa dihadirkan kembali, nggak usah terlalu mirip-mirip aja lah, supaya bisa menjadi kenangan, atau misalnya ada orang-orang datang apa semua jadi oh kayak gini ternyata. Ya inilah, maka kita punya harapan memudahkan kawan-kawan yang ber-UKM ataupun apa yang mereka ingin berpagelaran seni dan budaya yang di dalam Benteng Keraton itu bisa kita mudahkan untuk mereka langsung di jantung kota mereka. Eksplorasi apa yang mereka punya keinginan, apakah para pegiat seni dan budaya, apakah juga para pebisnis yang. Dan bagi saya dengan kita dari imajinasi daripada kekayaan masa lalu itu kaya kita punya imajinasi, sehingga muncul di keragaman misalnya baju kos ya aksesoris lainnya. Kalau kita tidak memelihara cerita-cerita masa lalu, kita minim imajinasi untuk menjadi karya-karya. Dan pasti wisatawan atau misalnya generasi sekarang itu sangat kangen. Artinya mereka pasti ingin tahu, saya mau tahu sejarahnya saya punya leluhur ini gimana ya depannya kayak gitu. Kalau misalkan nanti ke depannya rencana memang membuat kawasan wisata di sini Kampung Buton, saya rasa itu bisa menjadi spot dan mungkin harus didukung sama pemerintah daerah. Mestinya, karena itulah harapan kedepannya. Memang siapapun pemerintah kota itu sebenarnya hartanya, menurut saya lagi ini, hartanya adalah kesultanan. Karena ketika dia rawat kesultanan itu menjadi bisa berjalan bareng, maka 5 cakupan ini yang notabene sekarang menginginkan provinsi mudah aksesnya, karena kita akan pagelaran menjembatani kebutuhan mereka, bahwa di sini mereka dengan mudah melakukan pagelaran seni dan budaya ya, atau di Buton Tengah, Buton Selatan, Buton Utara. Jadi memang kayak telapak tangan itu kota bawah ya. Kasihan kalau jari-jari ini. Setelahnya di sini.
Dan hitunglah berapa pendapatan yang didapat. Iya. Kalau kita ini sudah mudah melakukan pagelaran bersama. Betul bang. Kembali ke Mangga Dua bang. Pada saat zaman jaya-jaya Mangga Dua tuh di tahun 2000-an kan, Ya. itu Mangga Dua saya pernah dengar cerita juga banyak abang-abang kita sekarang yang sudah menjadi elit politik, kepala daerah itu selalu diskusinya di Mangga Dua bang. Ya. Itu cerita-ceritanya gimana bang? Dan siapa-siapa saja yang pernah Ya, saat itu memang kita berupaya, saya pribadi itu mau mencoba mencari tempat diskusi yang sehat lah seperti itu. Karena dulu itu kan kalau kita diskusi begini tiba-tiba ada yang bawa satu botol sama-sama dulu kan tidak bias. Jadi kita ingin diskusi dengan cerita melalui kopi, dan saat itu saya memang punya referensi tentang kenapa itu kafe, sebutannya kenapa disebut kafe dan apa. Saya berani aja yang namanya bilang kafe Mangga Dua saat itu, walaupun di belakang tanda kutipnya itu sangat besar bahwa hati-hati di sana. Kalau kafe itu tempatnya, karena terlanjur yang lain menyebutnya kafe. Indonesia negatif pada saat itu. Tapi untung kita isi kegiatan dengan diskusi-diskusi yang menjawab kebutuhan-kebutuhan masyarakat, live interaktif, kerjasama dengan saat itu Lawero ikut gabung. Jadi kita interaktif melalui sajian telepon, layanan telepon. Jadi mereka misal topiknya kali itu tentang hutan, makanya Pak Umar pernah di situ, DPR dia saat itu atau DPR. Pak Umar juga pernah di situ, karena memang sebenarnya kota budaya memang kita harus meredam itu konflik-konflik yang akan terjadi di lapangan. Jadi kita selesaikan dengan media-media duduk bersama melalui diskusi kopi itu. Jadi dulu itu kan dia punya impian ke situ, karena kan kita budaya, kota kita inginnya kesultanan, berarti jangan sampai turun itu menjadi konflik. Tidak ada kaitannya itu budaya pada budaya macam apa seperti. Makanya ketika ada isu-isu miring tentang kita punya kepala-kepala daerah, kita sudah harus selesaikan sebenarnya dengan diskusi kopi. Iya. Makanya itu yang menjadi impian-impian dulu, bagaimana kota budaya itu tetap menjaga akhlak kita ini tetap berbudaya. Lalu satu lagi yang sempat itu misal tentang air. Saat itu maaf sekarang mungkin beliaunya ini sudah jadi wali kota. Dia ada juga beliaunya bagaimana Pak Moniansi duduk di situ dan kita bertanya tentang kok kenapa ada kenaikan air ini begini, masyarakat mempertanyakan itu sudah. Jadi kita harus melihat itu dan kita live pakai interaktif dan kerjasama saat itu sama Lawyer kalau nggak salah. Karena pada saat itu juga bang saya sempat menghadiri juga ada diskusi. Kalau udah salah itu menghadirkan Pak Amirul pada saat itu. Ya pada saat itu ya kita sebagai masyarakat saya pada saat itu sebenarnya ingin kalau misalkan sekarang itu ada lagi tempatnya abang interaktif diskusi sama ini tuh abang semua. Kalau sekarang kayaknya sudah jarang mungkin tempat. Ya, kalaupun juga ada kan sudah banyak nih tempat-tempat sudah ada di. Kalau saya sih tetap akan berjalan terus karena tahapan selanjutnya kan memang kita harus menciptakan kawasan ini menjadi pusat industri Jakarta. Awal-awalnya kan tahun-tahun sebelumnya mungkin saja yang kampung motor, mungkin saja halaman-halaman yang kita ini, tapi kita tidak bisa lagi bersembunyi karena sultan budaya sudah dihadirkan. Maka kita harus mengeksekusi satu kawasan itu untuk menjawab semua kebutuhan para wisatawan. Bahwa seperti apa itu background Purui. Kalau kita biarkan bias, itu tadi kita akan cerita-cerita miring yang kita dengar. Ini kok kenapa dia pakai kampung begini, dia ini kok pakai baju sebentar dia. Sudah jawab dengan bahwa kita punya media tersendiri di kawasan yang sudah menjadi referensi bagi siapapun yang datang bahwa kalau di sana itu nanti kalau nonton ada acara di kawasan sana itu seperti apa itu budaya yang seperti apa itu arwah seperti apa itu. Kayaknya keren kalau misalkan bisa dihadirkan nanti dijadikan kawasan di sini, kawasan budaya kayak tempat misalkan diskusi budaya tarian-tarian tadi. Tapi kalau Kakak Iman sendiri melihat ini kira-kira kendala yang akan dihadapi untuk menjadikan kampung hutan atau kawasan wisata Muara Peradaban
pasti tantangannya berat ini. Kayak Iman sendiri pasti sudah kira-kira ini pasti solusinya begini tuh gimana? Ya, saya apa ya selalu kan saya hobi mancing wonti juga ini kalau orang mungkin pasti tahu lah kalau mancing wonti. Saya selalu terinspirasi dengan nuansa-nuansa pesisir pantai. Kalau kita sandingkan misal air dengan batu, mana mungkin air ini bisa kalahkan batu kan? Tapi ketika kita di pinggir pantai, kita akan lihat bagaimana air ini bisa merumuskan batu. Jadi dalam satu hari air itu hanya butuh saat air pasang mungkin 1 atau 2 jam. Dan pertanyaannya kenapa sampai sekarang masih selalu yakin bahwa kita akan memiliki satu kawasan terbesar itu? Memang pada akhirnya zaman yang meminta kita untuk menghadirkan itu. Buktinya kan Sultan Brunei sudah dihadirkan. Sementara dulu era Mangga II itu tidak ada Sultan Brunei cerita-cerita ini. Bahkan kita terserah kita mau berkoli malam-malam. Tapi dari Mangga II itu pasti banyak cerita-cerita dan lahir visi-visi ke depannya kayak gimana terkait budaya ini. Pasti di sini budaya banyak juga ya. Ya. Jadi itu satu kesyukuran dan ucapan terima kasih serta minta maaf juga pada teman-teman yang pernah mungkin di Mangga II dan saya mungkin pernah menyakiti itu. Tapi saya sangat berterima kasih dengan kehadirannya mereka, walaupun ada mungkin yang setahun, yang 2 tahun dan segala macam hitam putihnya, bahwa mereka menjadi bagian daripada kawasan yang harus tetap kita buka. Buktinya kan, alhamdulillah apa yang kita cerita tadi, Pak Mulyasi pernah, Pak Amro pernah, Pak Ubor pernah, Pak Umar pernah, Agus Sampai pernah. Hampir semua mungkin abang pejabat sudah pernah. Awalnya tempat diskusinya di sini ya. Kalau nggak salah itu orang saya pernah juga mampir dengar Presi nyanyi, Presi Mazhar dulu. Oh iya. Kan sering nongkrong di Mangga II ini. Presi Mazhar dulu. Lalu yang terakhir ini ya kebersyukuran juga yang baru-baru dengan teman-teman PPCE. Bawa kreatif space. Ya alhamdulillah mereka juga pernah menjadi bagian daripada misi untuk tetap membuka kawasan. Mereka mampu menghadirkan wakil ketua MPR RI saat itu. Ya. Kemarin Bang, saya lihat pada saat hadirnya BPCF ini itu sudah harapan-harapan itu mulai tumbuh kan, cuman pada saat muncul kemarin dihantam COVID juga. Ya. Tapi yang dihadirkan sama teman-teman BPCF lumayan juga kan? Ya. Kayak budaya. Ya betul. Jadi pokoknya apapun yang ibaratnya Ronaldo itu kan ada tinggalkan MU pada ini kan yang balik. Jadi apapun persoalan kita di bawah-bawah ini, tetapi kita tidak bisa sembunyi bahwa kita harus kembalikan bahwa bawah ini adalah muara kesultanan, pusat kesultanan. Jadi itu tadi kita harus diselamatkan satu kawasan itu yang menjadi cenderamata dari perjalanan peradaban itu yang memudahkan para wisatawan untuk tahu seperti apa itu pagelaran seni dan budaya, seperti apa itu Aroa, seperti apa itu Ketampurui, seperti apa itu pakaian yang benar kalau ada pengantin berpakaian buton, biar itu tadi lestari. Kita tidak bisa lagi sembunyi, Sultan Budaya sudah ada. Berarti Sultan Budaya ini artinya tanggung jawabnya ini berat ini, karena bagaimana caranya ya menumbuhkan kembali kebenaran budaya kan di Kota Bogor ini, khususnya kita di Buton ini termasuk benteng keraton kita itu Bang. Artinya kalau misalkan bisa disupport dari kawasan-kawasan di sekitarnya, kawasan budaya sekitarnya, pasti akan kesadaran kembali berbudaya itu pasti mulai akan tumbuh. Ya. Karena termasuk saya sendiri, datang nanti generasi di bawah saya itu pasti sudah sangat sudah sangat tidak tahu mungkin terhadap budaya kita ini. Paling kayak saya, misalkan kita kebanggaan dari Buton, pasti saja bangga. Tapi saya tidak tahu apa yang saya banggakan ini. Bahkan saya tidak tahu Buton itu kayak gimana, pakaiannya bagaimana. Ya. Kayak begitu mungkin dengan hadirnya kawasan yang akan direncanakan sama Kaiman barangkali bisa menjawab. Ya. Beberapa hari sebelumnya itu saya kan pada akhirnya meningkat keinginan itu. Saya harus juga coba komunikasi dengan wilayah-wilayah sekitarnya, termasuk keluarga dari yang lain, karena itu tadi balik lagi bahwa tanda mata yang bisa
mengatakan bahwa Kesultanan Buton ini tetap bisa lestari itu mesti ada satu titiknya dulu. Nanti kan yang lainnya akan siap ikut. Gitu. Jenderalnya dulu mesti panglimanya dulu mesti habis. Kalau ini untuk membuat suatu kawasan otomatis pasti banyak kendala, termasuk salah satu di antaranya mungkin anggaran juga ya. Karena kan untuk membenahi suatu kawasan pasti butuh anggaran. Itu kira-kira Kak Iman mensiasatinya sendiri bagaimana kira-kira untuk menghadirkan, karena saya lihat Kak Iman dari dulu semangatnya untuk melestarikan budaya khususnya di daerah ini di Kampung Batu ini untuk menjadi spot budaya itu sangat luar biasa kalau menurut saya dari pengamatan saya. Cuman barangkali kalau tidak disupport juga akan lambat. Ya, Kak Iman mensiasatnya kira-kira dari mana nih biar tetap rencana Kak Iman berjalan. sabar. Itu tadi air itu kalau dia bisa bicara dia akan mampu kikis batu karang. Tapi dia hanya lakukan ketika air pasang dia kikis terus. Dan itu tadi saya juga ketika saya masih berada di sini, saya tidak bisa sembunyi bahwa 10-20 tahun ke depan tetap dia tunggu saya. Apa istilahnya? Kalau dia benda hidup atau makhluk hidup, dia akan terkawai saya tuh sudah 10 tahun. Kenapa kok tidak ada yang bisa lakukan apa-apa? Tidak ada progres ini. Jadi saya selalu bayangkan mereka tertawai saya nanti itu kalau saya tidak. Walaupun saya rasa sulit untuk menang tadi. Apa ya namanya? Tanah Woliwit yang saya pun juga percaya bahwa dia tanah yang diberkati, tetapi itu ada ruang-ruang kemudahan dari yang leluhur yang pernah mengucapkan seperti itu, tanah yang diberkati itu akan ada itu. Selalu walaupun tetap halangannya ada, kita harus lakukan itu. Ya karena aku bang, menurut saya halangan-halangannya pasti, rintangannya pasti depan akan besar. Tapi saya sendiri sangat kangen dan sangat menunggu kehadiran spot, artinya spot yang akan mendukung daerah budaya di Kota Bogor ini ya, khususnya di Kamalis ini. Kalau misalkan besok sudah jadi spot wisata di sini, ada yang tempat nongkrong mungkin saya bisa rekomendasikan teman-teman, ayo datang nongkrong sini. Kalau misalkan teman-teman mau nonton tari-tarian atau mau tanya-tanya banyak tentang bagaimana sih budaya Buton atau kayak pakaian-pakaian ada, bisa jalan-jalan di sini, bahkan kuliner yang mungkin. Nah, itu yang sangat saya nantikan dari Kak Iman, mudah-mudahan bisa terlaksana nanti gimana. Alhamdulillah, amin. Ya memang apa ya, sebenarnya saya ya juga yang membuat saya juga masih bisa bertahan untuk tetap berpikir tentang status sebuah kawasan, karena saya tahu siapa yang punya. Saya akan sangat kayak rasa lain-lain kalau pada akhirnya saya hadirkan kos-kosan. Lalu mungkin mohon maaf saya tidak menyebut atau menyinggung siapapun, karena memang kebutuhan Kota Bogor itu kalau memang dia tidak untuk atau pilot, kita harus memiliki satu kawasan yang pada akhirnya dimensi kita berkreasi lari juga pada cerita-cerita tentang masa lalu, tentang dulu ya itu tadi pada akhirnya bisa juga mematahkan bahwa itu autopilot yang siapa yang punya uang dia akan jalan saja sendiri, mau beli ini beli itu. Kembali bahwa ternyata hidup ini menurut saya itu nilai-nilai itu lebih berharga daripada siapa yang pada akhirnya memiliki ekonomi yang lebih banyak, kekuatan investasi usaha. Terbukti kan seperti misal kayak Jogja atau Bali. Bali itu dengan kebudayaannya mampu melahirkan rumah sakit internasional, bandara internasional, jualannya luas sekali dan masyarakatnya enak berimajinasi. Iya. Kakak Iman sendiri kan sebagai pengamat budaya juga kan pasti punya referensi dari Jogja, dari Bali. Nah, terus kalau menurut Kakak Iman kira-kira dari kita bau-bau sendiri apa yang dibutuhkan, atau menurut Kakak Iman ya apa yang dibutuhkan nih biar kita bisa menjadi ya mirip Jogja lah, Bali, karena kita daerah kesultanan juga kan ya, kira-kira dari Kak Iman sendiri apa sih yang harus dilakukan? Kita kembali dari titik nol. Misal Jogja dulu itu saya masih kecil kan, masih buka sempat juga lihat majalah
sempat itu ada tulisan itu 7 keajaiban dunia. Salah satunya itu Borobudur. Jadi dunia tahu bahwa ada yang ajaib di Jogja. Itu memang lemparan untuk dunia tahu dulu. Rata-rata itu dimulai dari warisan sejarah. Oke lah kalau kita katakan juga misalnya kayak Kesultanan Buton ya dilempar dengan benteng terluasnya. Tapi kan tidak mungkin menjadi jaminan bahwa kita harus cari makan dengan menghadirkan wisatawan untuk di dalam benteng itu. Sama seperti kasusnya Borobudur. Kan tidak mungkin kuliner atau kerajinan dalam Borobudur candi. Jadi ketika dunia sudah mulai tahu, kita harus bikin dia punya rekat. Setelah daya tarik, daya rekat. Kalau cumi-cumi itu tentakelnya, semakin banyak itu dia punya lubang-lubang perekat, itu semakin besar peluang kita mendapatkan duit para wisatawan. Karena mereka akan penasaran mau lihat lagi itu ada apa di sana. Narasi-narasi inilah yang menjadikan kekuatan rekat bagi wisatawan yang datang itu. Yang tadinya sudah mau pergi mau telepon di Grab atau apa mungkin mau pamit, ternyata dia dengar ada cerita di sebelah sana yang dia ingin cari tahu, peluang kemungkinan besar di sana dia belanja sarung, dia belanja ini. Jadi daya rekat ini yang kita butuhkan. Setelah daya tarik, daya rekat. Dan itu menjadi tugas pemerintah daerah juga Bang ya. Untuk untuk membuat bagaimana sih supaya kita bisa nilai jualnya, karena kita mempunyai warisan budaya yang tidak kalah juga sebenarnya benteng terluas di dunia kan. Artinya secara nilai jual ini sudah punya daya promosi yang luar biasa ini. Sisa bagaimana ya kayak gitu tadi, bagaimana mengelolanya supaya ya ini yang sangat disayangkan kadang-kadang kita terkonsentrasi dengan bentengnya. Ya. Ibaratnya cumi-cumi pada lipat temannya tidak akan makan. Pada lipat tentakelnya, dia harus tentakelnya masuk di kerumunan ikan. Tentakel panjangnya. Semakin dia panjang dia masuk itu bisa gapai. Jadi itu tadi hubungan antara benteng keraton dengan Kamalibatulo itu harus terjadi. Berarti solusinya memang harus di sini harus menjadi spot ini ya, spot pendukung untuk benteng keraton. Ya. Jadi tinggal teman-teman yang punya kerajinan di sana, ya itu tadi memang target rumah-rumah yang tadinya menjadi rumah tinggal, mohon maaf bagian terlanjur kos-kosan itu harus menjadi home industri. Dan nilainya jauh lebih banyak, dia punya income daripada harga satu kamar kos. Karena ini kalau dia jadi industri pariwisata yang berkaitan dengan pasar industri itu tadi, industri kekasan. Ya. Saya rasa jauh nilainya dengan satu kamar, nilai orang sewa per bulan untuk kos-kosan jauh. Karena bicara pariwisata ini, wisatawan itu kalau datang berwisata pasti bawa uang ini, bawa uang. Sampai mana caranya uang? Jangan sampai dia datang di bawah ini hanya datang melihat benteng, terus keliling, ya uangnya masih tersisa. Ya. Sisa bagaimana caranya nih supaya mereka datang ke bawah ya belanja atau habiskan misalkan mau nonton ini, mau tarian-tarian atau mau belanja pakaian adat atau ya budaya-budaya lainnya lah yang mereka tertarik. Jadi memang besar tugasnya kita ini sebagai pusat kebudayaan kesultanan. Andai bisa bergandengan ini pemerintah kota dengan kesultanan itu sendiri, maka semua menjadi mudah. Kalau dulu kan memang sultan harus urus juga pemerintahan, sekarang sudah masing-masing bisa urus. Yang satu urus kebudayaan, yang satu urus pengelolaan dan media-media kemudahan lainnya kan. Andai ini bisa terjadi berarti 5 cakupan yang target kita dalam menggapai provinsi itu mudah kalau memediasi semua kebutuhan mereka untuk pagelaran bersama. Dengan misal itu tadi lagi, kalau pemerintah kota akan bicara Pantai Kamali atau Kota Mara itu kan sulit karena masyarakat di situ kalau sudah jam kerja lingkungan itu harus bawa pulang mereka punya gerobak-gerobak atau para pelaku seni dan budaya itu. Tapi kalau kawasan misalnya seperti ini, ya masyarakat yang ada di sini warga keturunan daripada kesultanan itu sendiri akan coba-coba bergerak nih bagaimana menari atau memanggil temannya. Jadi kita sudah bisa berperilaku harian untuk seni dan budaya, bukan lagi nanti ada event atau ada anggaran kalau kita tiba-tiba harus menari gitu. Jangan nanti ada event ada ini
Kalau kita sibuk lagi, Sibuk lagi. Giliran orang wisatawan datang, mana nih orangnya yang nyari. Kita ada satu pengalaman juga bang. Ada satu punya tamu dari Kendari itu, dia ceritanya mau datang jalan-jalan di Bau, mau sholat Jumat di Benteng Keraton. Nah, datanglah, antar sholat Jumat di Benteng Keraton. Terus dia temani dia keliling Benteng Keraton pas rental. Keliling, foto-foto, foto, habis saya bawa ke pantai Nirwana, terus bawa ke daerah sana kan, lihat pagi apa semua. Saya jadi bingung sendiri, sama bawa di mana lagi nih? Maksudnya sementara teman ini datang bawa uang mau belanja apa semua ini. Akhirnya ya begitu tadi, mungkin dia merasa kurang puas juga, tapi memang nyatanya sudah tercapai kan mau datang sholat Jumat di Masjid Agung Keraton. Tapi kalau misalkan bisa dihadirkan kayak pendukung wisata kayak spot-spot begitu, barangkali uangnya bisa terserap di masyarakat Bogor. Betul. Ini nih yang menjadi ibaratnya begini. Kalau saya ingin beli motor yang sudah bergantung motor, mana mungkin saya mau beli motor yang saya harus beli bannya di sana, lalu saya beli setirnya di sebelah sana. Jadi memang paketan yang hadir di satu kawasan itu lebih mudah, dia punya potensi kita mendapatkan duitnya para wisatawan. Ketimbang kita biarkan dia kemana-mana banyak bertanya, pada akhirnya dia rela sendiri untuk banyak keliling, terlalu banyak yang tidak bisa dia dapatkan dan kemudahan urusannya, akibatnya tidak sempat dia keluarkan duitnya banyak. Kan banyak orang itu yang bicara jumlah wisatawan sekian, jumlah wisatawan ini sekian. Padahal bukan itu. Kalau bicara bicara menurut saya sih bukan jumlah wisatawannya, tetapi berapa kita dapatkan uangnya wisatawan. Dan dampaknya juga ke masyarakat sekitar ini. Karena ini kan bicara income, bukan income manusia lalu manusianya yang kita jadikan keuntungan, bukan, tapi uangnya yang kita jadikan keuntungan devisa. Dan pasti masyarakat ada dampaknya juga bang. Masyarakat sekitar kan bisa dengan cara wisatawan ini ya, kalau sekarang merupakan suatu industri yang bagaimana ya, bisa menghadirkan penyerapan anggaran yang sangat luar biasa ke masyarakat sekitar. Ya memang inilah, memang kalau menurut saya ini Pulau Buton itu dia harus kembali menjadi jati diri. Kalau dia ikut-ikutan berdampak model pembangunan yang mohon maaf sebelum-sebelumnya misalnya Kendari dan apa, kita kalah cepat dengan yang satu daratan seluruh Pulau Sulawesi. Karena sirkulasi mereka gampang, keunaan dari Kendari gitu. Kita kan pulau terpisah. Pada akhirnya memang saja kita akan, alhamdulillah mungkin kita punya kekuatan juga, uang-uang yang banyak merambah, pada akhirnya beli tanah di sini membangun, bikin toko dan apa semua. Tapi kan harusnya kita kembali kepada rohnya kita. Andai kita kembali kepada status bahwa kita adalah kesultanan, maka nilai jualnya kita lebih luas. Pada akhirnya kita bisa gandengan dengan benteng terluas di dunia itu. Iya. Jangan sampai kita lempar benteng terluas di dunia tahu, pada akhirnya Kita ketelan. Iya, salah satunya itu kita tidak bisa menurut uangnya, yang pada akhirnya kan dia makan juga yang ikan bakar yang umum ada. Padahal dia mau cari apa kaitannya dengan benteng, berarti kan ada unsur kebudayaan yang tertinggal di sana. Sekaligus pasti ada ikutan kuliner yang ketika ada kebudayaan, ada peradaban, berarti ada cara-cara makannya, jenis-jenis makanannya, model pakaiannya dan apa semua itu akan ikut di dalam situ. Nah, inilah yang menjadi tugas kita. Kalau saya pribadi, saya akan jalan saja terus, karena kalau kita harus larut dalam persoalan mohon maaf elit-elit di sultan budaya ini yang sampai sekarang katanya banyak terjadi bla 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 ya. Saya pribadi tidak larut di situ, karena intinya itu kan apa yang mereka sultankan kita harus kejar. Berarti kan kebudayaan yang harus jalan terus. Di mana kita ciptakan medianya untuk mereka bereksplorasi apa yang mereka punya keinginan, cerita-cerita tula-tula nyaman cuana, lalu dibuat dalam karya-karya kerajinan, aksesoris dan apa, hak jalan. Artinya menjadi tanggung jawab murid juga bagi Bang sendiri ya, untuk tetap melestarikan melestarikan budaya Buton. Dan saya sendiri mendoakan Bang semoga dimudahkan. Artinya untuk membuat kawasan ini menjadi spot
wisata pendukung untuk Benteng Keraton. Semoga bisa terlaksana, Kak Iman. Oke, terima kasih banyak Kak Iman atas diskusinya. Sama-sama. Semoga bisa cepat terrealisasi biar saya datang menjadi penonton pertama ya. Iya, memang kan ya di depan ini ada lahan kosong. Harapannya memang kita akan nonton bareng tentang misal kalau Wakatobi adakan pagelaran seni dan budayanya atau acara ulang tahunnya di sini bisa kita connect live interaktif atau live nonton bareng atau live juga dengan daerah-daerah yang lain. Memang memudahkan juga bagi orang yang paling biarpun bagaimana kan jumlah orang yang ada di Bogor lebih banyak daripada mereka yang ada di Guntur. Dengan kita membuka keran apapun kegiatan mereka yang berkaitan dengan kebudayaan dan pariwisata baik alam dan apa kita buka di sini ketika mereka lagi berevent, itu memudahkan bagi ada yang dalam kota ini untuk akan ke sana juga.